Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film yang baru aja tayang minggu ini. Dan ini cukup gue tunggu juga filmnya ya. Sequel dari horor yang gue suka banget film pertamanya, yaitu Smile 2. Film kedua ini masih didirect sama Parker Finn tentu saja. Dan di film kedua ini sekarang bintangnya adalah Naomi Scott ya. Doi itu terakhir main di mana ya? Yang gue inget, gue juga gagal lupa. Tapi Aladdin kalau nggak salah ya. Aladdin yang versinya Guy Ritchie. Dan kalau ngomongin premisnya, masih sama kayak film pertama ya. Ini tentang kutukan yang terus berlanjut. Jadi kalau kalian ingat, film pertamanya dulu kan endingnya itu, oke ini bukan spoiler ya, tapi intinya kalian kalau nonton ini berarti kalian harus sudah nonton film pertamanya, ya kan? Intinya kan di endingnya protagonis utamanya si Rose itu gagal ya untuk menghindari kutukan, dan dia mati disaksikan oleh temennya itu yang polisi. Nah di film kedua ini openingnya itu langsung melanjutin 1 minggu setelah kejadian itu, dimana sekarang karakter si polisi ini yang temennya si Rose yang siap-siap untuk bunuh diri gitu ya, karena kutukannya masih jalan. Dan dari situ barulah kutukan itu terus berlanjut sampai akhirnya nempel di karakter yang namanya Sky. Dia ini seorang bintang pop gitulah ya, model-model Christina Aguilera mungkin ya, atau Lady Gaga, atau siapa kek lah pokoknya yang zaman-zaman sekarang ya. Gue nyebutin Christina Aguilera, jadul banget. Tanpa sengaja dia menyaksikan temennya yang udah terinfeksi si kutukan itu mati. Jadi otomatis kutukannya pindah ke si Sky. Gue gak expect sih film kedua ini bakal lebih keren dari film pertama, asli, serius. Gue datang dengan ekspektasi biasa aja, karena ya you know lah, film sequel horor terutama ya biasanya gak akan bisa lebih bagus dari film pertama ya. Ya jarang gitu kasusnya yang lebih oke gitu, sequel horor lebih bagus dari film pertamanya. Tapi untuk Smile ini beda men. Formulanya masih sama, tapi si Parker Finn ini naikin semua aspek-aspek yang ada di dalam filmnya. Ya ini kayak film pertama tapi naik kelas aja gitu. Dan gue gak bosan sama sekali, meskipun gue tahu formulanya sama, meskipun gue udah menduga gitu adegan ini bakal jump scare, tapi tetap gue kaget ya. Karena itu si Parker Finn bisa gitu mengemas si formula yang lama ini tetap menyegarkan. Saking samanya gitu film ini kayak film pertama ya. Gue ngeliat kayak carbon copy, emang karakternya doang diganti tapi situasinya itu sama gitu. Kayak pertama dia ngelihat orang bunuh diri di depannya, habis itu dia paranoid gitu kan, ketakutan. Nanti ada suara-suara, mulai dari suara-suara dulu kan, terus nanti penampakan dulu yang kayak nggak jelas, terus nanti lama-lama jump scare. Itu tuh sama banget kayak film pertama asli, tapi tetap beda situasi, beda kondisi, tapi tetap bikin gue kayak anjing. Bagus sih, bagus sih. Dan jangan lupain juga karakter utamanya punya trauma masa lalu. Itu pun sama diulang lagi gitu kan. Di film pertama dulu karakter si Rose itu nggak kuat lihat ibunya bunuh diri ya kalau nggak salah, trauma. Di sini juga sama, si Sky ini punya masalah, tahun lalu dia kecelakaan. Unsur psikologisnya ada gitu yang bikin si teror hantunya makin berasa gitu kan. Jadi bukan sekedar ya dia karakter yang kosong, dia emang karakter yang udah punya masalah yang kompleks gitu dari dulu. Jadi ya itu dia, gue bilang formulanya sama cuy, nggak ada yang berubah. Sampai detail kayak jump scare di film pertama gitu ya, yang bikin gue kaget, di film kedua ini dilakukan lagi. Padahal gue udah tahu itu bakal jump scare, tapi gue tetap kaget. Cuman diubah aja sama dia gitu settingnya. Kalau dulu ngedengerin rekaman suara kan, si dokter psikiaternya deket-deket gitu. Kalau sekarang nonton video deket-deket, aduh anjing, bangsat lah. Maksudnya dia masih bisa gitu ngasih kejutan-kejutan yang gue pikir gak akan ada gitu. Tapi kalau soal karakter sih di sini Sky emang lebih gila sih ya gue lihat ya. Maksudnya di sini kan dia bintang pop yang emang ya masalahnya banyak gitu ya, tekanan manajemen gitu kan, terus apa namanya penggemar yang fanatik. Jadi terornya itu ya makin banyak aja gitu, ngikutin masalah hidup dia yang juga banyak gitu. Sebagai orang biasa aja udah banyak masalah, ini ditambah dia sebagai bintang pop. Jadinya ya makin chaos gitu, dan itu gue suka. Nanti ada bagian dimana si Sky ini harus ngasih pidato gitu di depan orang-orang, terus dia ngeliat ada yang senyum di situ. Itu kan sama tuh film pertama juga ada kayak gitu, cuman bedanya film pertama si karakter Rose-nya lagi di acara kecil gitu kan sama temen atau tetangga atau saudara, gue lupa ya, pokoknya yang di rumah itu. Nah di sini beda, venue-nya lebih gede dikit, tapi nanti pas itu nongol reaksinya juga beda, lebih gila lagi, dan itu bikin gue tepuk tangan sih. Maksudnya ya Parker Finn masih bisa gitu bikin eskalasi terornya itu naik. Dan itu kali ya enaknya lu mainin setan yang tidak kelihatan gitu ya. Maksudnya tidak kelihatan dalam artian ya setan itu cuma ada di kepala lu doang gitu. Di sini kan gitu konsepnya dari film pertama ya, yang bisa lihat setan itu tuh ya cuman orang yang lagi kena kutukan itu. Karena di sini tuh emang makin diulik gitu
caranya si setan ini muncul. Dan ngomongin timeline yang skip itu juga di sini lebih gila lagi gitu. Kalau dulu kan emang diliatin gitu ya, si karakter utama kita itu bisa lupa gitu sama waktu, tiba-tiba udah besok, tiba-tiba udah pagi lagi gitu. Nah di sini lebih ditekenin lagi nanti gimana si Sky di sini mulai disorientasi waktu tuh makin kelihatan di sini gitu. Dan ya itu gue suka, jadinya kita meraba-raba anjing ini dia lagi beneran sadar atau ini bukan gitu. Dan gue tetap kekecoh asli, sampai ending pun wah gue sampai tepuk tangan, salut gue. Jadi maksudnya dia mainin timelinenya tuh rapi lah si Parker Finn ini gitu. Batasan antara nyata dan enggaknya itu ya bagus gitu dia ngebelahnya tuh. Di film pertama sempet kan dibahas mitologinya dikit, di sini nggak dibahas. Tapi di sini ada trik untuk ngakalin gimana caranya untuk ngalahin si setan itu. Nah, di sini dibahas dikit yang kita pun belum tahu apakah ini cara yang benar atau enggak gitu kan, atau emang sengaja belum diliatin gitu ya. Tapi ya intinya ada sedikit usaha gitu gimana caranya buat ngalahin si kutukan ini, si setan senyum ini gitu kan. Nah, gua harap sih kalau emang ini nanti bakal jadi franchise gitu ya ke depannya, mulai deh untuk mengeksplor hal itu lebih dalam di film ketiga misalkan ya. Karena menurut gue 2 film pertama ini udah cukup lah ngeliatin gimana berbahayanya gitu kutukan ini, ya kan. Meskipun ya balik lagi, mungkin buat beberapa orang itu akan jadi masalah. Formula yang sama dipakai lagi di film kedua. Gue yakin pasti banyak orang bakal mikir, ini mah sama aja kayak film pertama, cuman ganti gitu. Tapi bagi gue itu nggak masalah selama tetap dikemasnya dengan bagus. Kayak teror si setan ini tuh nanti bakal diliatin yang lebih teatrikal gitu, yang lebih gila lagi. Kalau dulu mungkin cuman diem doang berdiri senyum, kalau sekarang nanti ada kayak banyakan senyum terus kayak ngikutin Sky gitu kan kemana aja. Itu creepy sih menurut gua, itu bagus, itu jarang tuh. Terus nanti opening film ini juga kan kayak one long take. Nah itu tuh naik levelnya di situ tuh. Dia berani mainin teknis-teknis yang baru yang mungkin di film pertama nggak dicoba, di sini dicobain. Dan itu keren, di sini dia nyobain opening one long take itu bagus banget sampai terakhir nanti darah si karakter di film pertama jadi bentuk senyum itu gue suka sih. Secara sinematografi juga masih kayak film pertama tapi lebih mantep gitu, karena di sini kan nanti ada bagian konser lah, bagian bukan cuma di rumah doang gitu, yang lebih glamor. Dan itu tetap bagus, kita tetap bisa nangkep gitu kengerian kutukan ini. Scoringnya juga jangan lupain lah, masih tetap bikin gak nyaman itu dengan nada-nada yang aneh itu, anjir, dengan lagu-lagunya si Sky tapi dicampur dengan musik-musik yang bener-bener aneh gitulah nadanya. Aduh, ada yang gak beres nih. Nah di sini tuh gue masih dapet tuh feel itu. Dan terakhir endingnya sih yang harus gue mention ya, endingnya ini bangsat sih, maksudnya gue nggak tahu ya apakah ini akan jadi film terakhir gitu, tapi intinya kan kutukan akan berlanjut kalau ada orang yang nonton dia mati gitu kan. Nah tapi di ending ini karena karakter utama kita seorang bintang pop, nanti dia matinya di mana itu tuh yang jadi masalah, men. Ntar lu tahu sendiri ya. Tapi gue jadi bertanya-tanya gitu, kalau emang digituin endingnya, kayaknya film ketiganya kalau misalkan ada ya harus mikir-mikir nih mau digimanain lagi, apakah prequel mundur gitu. Karena di sini ada karakter juga yang ternyata punya urusan sama si entitas ini gitu, dan dia nyeritain beberapa orang sebelum kejadian di film pertama adalah kerabatnya yang mati gitu kan gara-gara si entitas ini. Nah mungkin bisa ke prequel gitu ya, tapi gue nggak tahu, balik lagi ya. Soalnya kalau ngeliat endingnya kayak gini kayak di end, man, semua kayak udah tamat riwayat lu semua gitu anjing. Yang jelas gue tetap excited lah kalau nanti ada film ketiganya. Gue tungguin Parker Finn, lu emang bener-bener sutradara yang keren. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 8 lah. Ini masuk ke salah satu horor favorit gue tahun ini yang emang udah gak kehitung. Banyak banget horor yang keren tahun ini ya. Gue gak sabar nungguin kalau emang franchise ini bakal berlanjut gitu ya selama Parker Finn yang masih ngurus. Gue percaya dia punya sentuhan yang beda lah. Kalau kalian udah nonton silahkan komen menurut kalian gimana filmnya. Kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com untuk Smile 2 ini. Silakan nonton pokoknya ya di bioskop mumpung masih tayang. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos dan join membership Cinecrip seperti biasa ya. Silakan. Dan ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.